2020 menjadi tahun yang sangat spesial buat kita. Suka dan duka membuat kita tetap tegar melewati tahun ini. Kita tanya yuk, apa pendapat mereka tentang 2020? 2020 mujizat. 2020 tak terlupakan. 2020 dibentuk. 2020 fighting. 2020 penuh kejutan. 2020 amazing. 2020 semakin meningkat. 2020 kuat jadi berkat. 2020 siap sedia melayani terus. 2020 powerful. Thank you. Mantul. 2020 fantastik. Tetap bertahan. 2020 the best. 2020 luar biasa. 2020 awesome. Hai guys, nama saya Gembul. 2020 tetap santuy. 2020 keras. 2020 cepet banget. 2020 berat tapi kuat. 2020 tahun proses. 2020 progres. 2020 keep strong and thank you. 2020 bersyukur. 2020 tetap sukacita. 2020 tetap tegar di masa sukar. Dan inilah kata mereka. Kalau kamu, bagaimana menurut Bapak Ibu semua? Pasti Bapak Ibu semua punya tanggapan masing-masing ya kan tentang 2020 ini seperti yang sudah kita lihat di video tadi. 2020 emang tahun yang gak bisa dilupakan ya Bapak Ibu atau jemaat semua. Memang memberikan makna yang begitu besar bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kalau menurut saya sendiri tahun 2020 adalah proses and progress. Karena itu membentuk kita dan membuat kita jadi pribadi yang lebih baik. Tapi Bapak Ibu Saudara, walaupun di tahun 2020 ini ada suka, ada duka, ada bahagia maupun air mata. Yang lebih penting dari itu semua Bapak Ibu Saudara adalah bagaimana dalam suka duka kita, dalam bahagia dan air mata kita, Tuhan tetap menyertai kita. Seperti firman Tuhan yang berkata dalam Mazmur 37 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Walaupun ia jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Walaupun tahun 2020 ini keras katanya, berat katanya, penuh struggle katanya, membentuk katanya. Tapi percayalah, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. So Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah tutup tahun 2020 ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan segala sesuatunya supaya ibadah ini Bapak Ibu Saudara bisa membuat kita, membuat harapan, iman dan kasih kita menjadi lebih yakin, lebih kokoh untuk kita siap melangkah di tahun 2021. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati ibadah tutup tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan semuanya. Luar biasa, tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Mari kita bersukacita malam hari ini merasakan kasih dan anugerahnya yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Kita akan bersukacita puji namanya. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari tepuk tangan dan puji namanya. Haleluya. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Sampai tahun ini kami boleh merasakan kekuatan-Mu mengikuti kami. Terima kasih Bapa.
Terpuji nama Tuhan, kalau kesempatan yang diberikan kepada kami, untuk kami boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan selama tahun 2020. Kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan dan oleh karena rahmat-Nya yang luar biasa, sehingga memberikan kepada kami satu kesembuhan, di mana pada bulan November kemarin saya mengalami satu sakit, yaitu dengan asam urat yang cukup tinggi bagi saya, karena sebelumnya saya tidak pernah mengalami asam urat. 9,6 itu yang saya terima setelah saya periksakan, saya labkan, dan begitu sakitnya kaki saya ketika itu. Waktu terus berjalan 2, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai 2-3 minggu. Kemudian yang saya rasakan adalah di mana tubuh saya ini pada waktu membuang air seni ini tidak lancar. Bahkan terasa sakit sekali seperti disayat-sayat. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, berikan saya kesembuhan. Karena pada bulan Desember ini ya, tepatnya tanggal 12 kemarin, anak kami harus melakukan resepsi pernikahan. Waktu semakin dekat dengan acara resepsi ya, sakit saya bertambah parah, bahkan air seni saya hanya keluar setetes demi setetes. 1 minggu saya rasakan terus semakin bertambah sakit seperti disayat-sayat pada saluran pembuangan saya. Saya berdoa kepada Tuhan sambil menangis, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Sehari, 2 hari saya berdoa terus memohon kepada Tuhan, tapi belum ada jawaban dari Tuhan. Bahkan sakit saya semakin menjadi-jadi. Rasanya minta ampun. Sepertinya saya mau, ya istilahnya mau mati sajalah. 2-3 hari kemudian saya periksakan ke dokter, katanya ini cuman infeksi saluran kencing. Setelah saya minum obat saluran kencing yang diberikan dokter, 2 hari, 3 hari, wah juga gak sembuh. Saya semakin berdoa dengan Tuhan karena saya yakin dengan doa pasti ada mujizat. Waktu itu hari Jumat, ya, berdoa terus. Hari Sabtu tidak ada perkembangan, bahkan semakin tambah sakitnya. Hari Minggu semakin sakit, tetapi puji Tuhan saya masih bisa ikut beribadah Minggu pagi. Hari Seninnya terus yang saya rasakan hanya keluar sedikit ketika saya berkemih. Bahkan keluar sedikit darah. Rasa deg-degan semakin dan semakin menakutkan. Rasanya benar-benar saudaraku, menakutkan sekali. Sepertinya ya tadi, seperti mau mati saja rasanya. Di hari Selasa, saya tetap berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya, ini pekerjaan banyak sekali. Lah Tuhan malah tidak perhatikan saya bagaimana. Sepertinya saya ini ya istilahnya mempunyai rasa khawatir sekali. Karena sakit sudah berminggu-minggu, bahkan sakitnya yang luar biasa ini sudah berhari-hari. Dan di hari Rabu, pada waktu itu juga banyak sekali
pekerjaan bagi saya. Tuhan, ini pekerjaan saya menumpuk banyak, orang-orang sudah pada menanyakan semua, dan itu harus saya kerjakan sendiri. Akhirnya apa yang saya lakukan? Ya, saya berdoa sambil bekerja, ora et labora katanya ya. Sempat saya menangis ketika saya melakukan pekerjaan saya. Begitu sakitnya ketika aku mau buang air kecil, luar biasa. Bahkan hanya setetes yang keluar itu pun campur darah. Tuhan, beri kekuatan kepada saya hari ini. Setelah ini saya akan pergi ke rumah sakit, karena saya memang takut sekali kalau dibawa ke rumah sakit karena situasi COVID seperti ini. Mungkin swab, mungkin apalah, takut sekali saya. Tuhan, kalau ini sudah saya antar mesin-mesin yang saya perbaiki, bekerjalah atas kehidupan saya. Lah, anehnya gini, ajaibnya Tuhan. Ketika saya di rumah, setiap 5-10 menit saya harus buang air kecil. Tetapi pada waktu saya ngantar barang, itu lebih dari 1,5 jam. Saya itu bisa menahan air kencing saya. Kemudian waktu itu saya pulang, setelah ngantar barang pulang, rasa sakit semakin berada di ujung lah istilahnya. Tuhan tolong saya sudah tidak kuat Tuhan tolong saya. Sambil saya jongkok, terus terang ya, saya itu terus mederah gitu ya. Tuhan tolong saya. Tidak ada orang di rumah. Akhirnya apa? Batu itu keluar dari saluran kencing saya. Itu sebesar kira-kira 3 biji jagung. 3 biji jagung antara 8 mm diameternya dikali 14 mili. Rasa sakit bukan main, seperti dipotong-potong rasanya. Darah keluar mengucur deras. Dan air seni yang terhambat mungkin berhari-hari atau gimana itu keluar semua. Mungkin ya kalau saya katakan ya mungkin seaqua 1,6 itu lebih lah. Saya berteriak, Tuhan terima kasih Tuhan. Saya berteriak sampai kira-kira 5-10 menit tidak pernah berhenti. Tuhan terima kasih, sambil menangis mencucurkan air mata. Karena apa? Di saat penyakit itu memuncak, di saat penyakit itu akan sembuh, Tuhan bekerja. Mujizat Tuhan mengalir atas kehidupan saya pada saat itu. Dan saya lupa semua akan segala sakit yang sudah saya alami beberapa hari yang lalu. Yang ada hanyalah rasa sukacita yang penuh. Karena apa? Karena saya belajar di dalam rasa sakit saya, di dalam keterbatasan saya, di dalam kekurangan saya tetap gandol sama Tuhan. Saya tetap mempertahankan iman saya kepada Tuhan. Dan saya tidak akan melepas sedikit pun, meskipun Tuhan meninggalkan saya. Demikian kesaksian dari saya. Kiranya kesaksian ini boleh membangun saudara-saudaraku yang terkasih. Karena di tahun 2020 ini, layaklah kita menjadikan Tuhan itu adalah di tempat yang pertama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh luar biasa sekali penyertaan Tuhan di tahun 2020. Katakan Yesus ajaib, katakan Tuhanku ajaib, bahwa penyertaannya tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Amin. Mari jemaat katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya
terbatas dalam hidup kita. Yang merasakan kebaikan Tuhan, beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GBS Sola Gracia dimanapun kita berada. Saya mewakili penatua dan diaken GBS Sola Gracia mengucapkan terima kasih yang luar biasa buat seluruh Jemaat Sola Gracia dimanapun kita berada. Dan tidak lupa buat DGF, buat Yang Kakung, Yang Putri, Oma, Opa, Bapak Ibu semua, saudaraku GF Profesi, dan juga adik-adikku di SGS Kid. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih sudah menjadi bagian SGS selama tahun 2020. Dan tidak lupa saya juga mewakili dari penatua dan diaken untuk pelayan-pelayan Tuhan di SGS ya. Baik yang di stage panggung, di stage belakang, stage luar, dan yang di balik layar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Kami mengucapkan luar biasa kerja keras kita semuanya di tahun 2020 ini. 2020 kita sudah lewati bersama-sama, baik dalam suka maupun duka. Tetaplah percaya, tetaplah bersemangat. Semua masih ada dalam kendalinya Tuhan. Jangan pernah takut untuk melangkah, terus melangkahlah. Dan untuk tahun 2021, mari kita melangkah dengan langkah-langkah yang baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika tabut Allah tinggal di dalam rumah Obed Edom, di situ berkat Tuhan dicurahkan. Ketika Tuhan hadir dalam hidupmu, di dalam rumah tangga kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kehidupan kita, bahkan di tahun 2021, ketika kita menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan hadirat Allah, maka berkat Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud merindukan tabut perjanjian ya berada dalam sekitarnya. Daud menginginkan dalam kehidupannya, dalam kerajaannya, dalam pemerintahannya. Percayalah, ketika Daud menginginkan, kita pun sama menginginkan. Tahun 2021 juga demikian buat kita. Dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, bisnis kita, pelayanan kita, dalam dunia marketplace kita melangkah bersama-sama menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kita masing-masing. Apa yang dapat kita pelajari dari pelajaran Daud? Yang pertama, Daud memperbaiki diri dengan kembali kepada firman. Ketika bertindak sesuai dengan firman, maka langkah hidup akan hati-hati dan kemanapun akan beruntung. Firman Tuhan menyampaikan. Yang kedua, ada pertobatan yang sejati. Ketika Daud banyak sekali melakukan dosa-dosa, Daud selalu kembali kepada Tuhan dan dia bertobat. Yang ketiga, merendahkan diri di dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Jemaat GBS Sola Gracia, dimanapun kita berada malam hari ini, sebelum kita mengakhiri dan kita masuk tahun 2021, mari kita bersama-sama menghadirkan hadirat Allah. 2021, mari kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Percayalah, semua masih ada dalam kendali Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sungguh kemurahan-Mu begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Sepanjang tahun kasih-Mu menyertai segala kehidupan kami Bapa. Kau tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Dalam segala hal apapun, dalam musim apapun dalam hidup kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau
kasih untuk kasih yang luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti kami sepanjang tahun 2020. Kasih-Mu dan anugerah-Mu begitu nyata buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya kasih-Mu senantiasa bekerja sama Tuhan. Di tahun 2021 kami siap menyambut bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam, selamat kita diberkati oleh Tuhan pada acara tutup tahun kali ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berada di rumah masing-masing, kita merayakan acara tutup tahun dengan penuh sukacita dan penuh hikmat. Bapak Ibu Saudara, Natal dan tutup tahun kali ini beda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya banyak fasilitas yang bisa kita nikmati dan acara-acara akbar yang bisa kita jalani. Akan tetapi khususnya Natal dan tutup tahun kali ini sangat sungguh berbeda. Karena dalam kondisi COVID yang begitu sangat yaitu membuat kita itu lebih tidak nyaman dan tidak tentram. Tetapi puji Tuhan kita tetap harus melaksanakan baik acara Natal maupun tutup tahun karena semua ini oleh karena kasih karunia daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makna daripada Natal tutup tahun kali ini yang terpenting adalah bahwa Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal untuk diberikan kepada kita umatnya. Dengan kasih karunia yang telah diberikan untuk kita, tentunya bagaimana kita bisa mengambil satu fokus apa yang Tuhan berikan untuk kehidupan manusia di muka bumi ini. Tidak sebaliknya untuk kita mengubah bahwa apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, tetapi orientasi fokus kita dalam situasi COVID ini, mari kita untuk di mana Allah Bapa di surga telah memberikan anaknya yang tunggal. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, saya ingin membacakan Bapak Ibu Saudara menjadi perenungan kita bersama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya untuk apa Bapak Ibu Saudara? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tutup tahun kali ini responi pemberian daripada Tuhan, kasih karunia yang Tuhan berikan. Meskipun situasi COVID yang mungkin menakutkan bagi kehidupan kita umat manusia, tetapi kita tetap akan menjalani dengan penuh ucapan syukur bahwa kasih karunia itu telah diberikan pada kita. Dan setiap manusia tidak akan menuju kebinasaan, tetapi firman Tuhan dengan tegas mengatakan, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu pada penutup tahun ini 2020, ada kejutan-kejutan yang Allah berikan kepada kita. Golden Year yang tema ini dibuat setahun yang lampau. Dan tahun ini di penghujung tahun 2020 Allah ingin memberikan golden year pada kita. Kejutan-kejutan buat kita. Ada beberapa fakta di dalam Alkitab yang Allah telah memberikan kejutan-kejutan yang seharusnya kita maknai pada malam hari ini untuk kita bisa meresponi betapa luar biasa kasih karunia Tuhan membuat manusia itu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ingat cerita tentang yaitu Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Itu Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Ada perjumpaan yaitu di pintu gerbang kota antara rombongan duka cita dengan rombongan pada waktu itu Yesus dengan murid-muridnya. Ketika
Pada waktu itu berjumpa di gerbang kota, Yesus menghampiri akan pemuda yang diusung dan pemuda itu sudah dinyatakan meninggal. Tapi sentuhan daripada Yesus membuat satu kejutan, anak muda itu dibangkitkan. Dan itu merupakan sesuatu hal yang powerful, yang luar biasa, yang boleh saya katakan sesuatu keajaiban. Tuhan ingin membuat kejutan golden year buat kita. Cerita lagi dalam Alkitab mencatat, dalam Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30, ada perempuan Syro-Fenisia. Dia adalah seorang yang tidak diperhitungkan, yaitu di dalam kelompok, yaitu Yahudi. Yang mana pada waktu itu Yesus masuk daerah Tirus. Lalu seorang perempuan Kanaan itu, seorang perempuan Syro-Fenisia itu, yaitu meminta doa, meminta anaknya yang pada waktu itu kerasukan setan. Dia memohon kepada Yesus. Katanya, biarlah anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti, membagikan anaknya dan melempar kepada anjing. Perempuan Syro-Fenisia itu diibaratkan Yesus pada waktu itu adalah seekor anjing. Tetapi kata perempuan itu, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja Tuhan itu adalah memakan remah-remah. Lalu Yesus tergerak dan dia mengatakan, dan itu mengejutkan, karena katamu, jadilah anakmu itu sembuh. Ini satu kejutan, sesuatu yaitu yang menjadi satu golden year yang harus kita responi dalam cerita Alkitab ini. Ada satu cerita lagi yang harus kita maknai. Ketika itu kelahiran daripada berita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ada seorang Sakaria, seorang imam, memiliki istri namanya Elisabet. Ia mandul, usianya sudah lanjut. Tiba giliran pada waktu imam ada tugas untuk masuk dalam yaitu ruang Maha Kudus, melayani di bait suci. Dan Imam Sakaria itu lama sekali di tempat yang Maha Kudus. Dan orang-orang pada waktu itu berpikir mungkin dia sudah mati. Tetapi ketika dia keluar dari bait Maha Kudus, lalu Imam Sakaria ini tidak bisa bicara apapun. Hanya firman Tuhan lewat yaitu malaikat Tuhan menyampaikan bahwa istrimu yang dikatakan mandul, istrimu yang dikatakan tua tidak mungkin beranak, itu dia akan melahirkan yaitu seorang abdi Allah yaitu Yohanes Pembaptis. Ini dicatat dalam Lukas pasal 1 ayat 12. Melihat dan terkejut menjadi takut dan Sakaria mendapatkan kejutan mujizat, mendapatkan golden year yang sangat luar biasa. Dari cerita-cerita Alkitab ini bahwa Tuhan mampu memberikan kejutan-kejutan yang sangat spektakuler di dalam yaitu cerita-cerita di dalam Alkitab. Pada malam tutup tahun ini, saya ingin menutup dengan cerita ini dengan suatu kata-kata profetik yang saudara harus yaitu pegang dan saudara harus perhatikan dan harus saudara mengimani agar tahun 2020 ini sebentar kita akan mengakhiri, masuk tahun 2021. Jadi tema Golden Year ini kemungkinan bukan untuk 2020 di bulan Desember ini saja. Mungkin Januari, mungkin Februari, dan mungkin selanjutnya kita bisa menikmati kejutan-kejutan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kiranya ini menjadi penajaman dalam cerita yang sudah saya sampaikan, cerita-cerita yang cukup menarik ini. Hari ini Allah akan membuat kejutan buat jemaat Tuhan SGS yang mungkin merindukan selama perjalanan 2020 ini. Dalam situasi COVID, kita tidak ada pergerakan, kita tidak ada ruang untuk bergerak lebih leluasa, untuk melayani, untuk di dalam bisnis kita, dalam rumah tangga kita. Kadang kita tidak bisa bergerak.
Akan tetapi malam hari ini dengarkan baik-baik firman Tuhan yang sudah kita dengar, bahwa Allah ingin memberikan kepada kita kasih karunia, dan Allah tidak akan membinasakan, dan Allah akan memberikan kepada kita hidup yang kekal, hidup damai sukacita. Hari ini Allah persiapkan di dalam dirimu dan diriku sesuatu kejutan-kejutan, suatu golden year yang akan dipersiapkan untuk ke depan. Bapak Ibu Saudara bisa menikmati kejutan-kejutan yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan sudah persiapkan. Mungkin saudara berkata, mana mungkin Pak Pendeta, aku selama ini kondisiku tidak bisa mendukung dalam yaitu baik bisnisku, keluargaku maupun pelayananku. Aku tidak mampu. Malam hari ini Allah tidak membuat engkau binasa. Allah akan memberikan engkau progres dalam kehidupanmu. Engkau akan menikmati damai sukacita di tahun-tahun yang akan datang. Hari ini Allah akan membuat kejutan golden year buat kita. Mungkin keluargamu di dalam hal komunikasi, hubunganmu mengalami kematian. Hari ini engkau berjumpa dengan Yesus. Ketika Yesus mengulurkan tangan dalam keluargamu, maka hidup komunikasimu, hubungan relationship dalam keluargamu akan menjadi bangkit, menjadi hidup, menjadi sejahtera, menjadi satu sama lain. Akan menjadi sesuatu yang kita dambakan. 2021, mari kita akan sebelum memasuki, mari sempatkan berjumpa dengan rombongan Yesus yang bisa menjamah kematian-kematianmu, yang bisa menjamah apa yang sekarang ini menjadi keluh kesahmu. Yang kedua, di dalam kehidupan usahamu hari-hari ini, mungkin 2020, engkau mengalami usaha pekerjaan job sepi, mengalami jalan buntu, mengalami yaitu proyek-proyek yang tidak deal, tidak mengalami sesuatu yang boleh saya katakan golden year. Hari ini Tuhan persiapkan ketika kematian di dalam yaitu pekerjaanmu, kematian dalam bisnismu, kematian dalam job-jobmu yang selama ini engkau dipatahkan dan kuasa iblis mempengaruhi dalam kehidupanmu. Hari ini Tuhan akan berikan kejutan golden year itu. Tuhan tidak akan membinasakan, Tuhan akan menyertakan hidupmu penuh dengan berkelimpahan. Tahun ini jikalau engkau mengalami kemacetan, engkau mengalami terjadi kemandulan di dalam imanmu, ingat perempuan Venesia, dia hanya memiliki bermodalkan iman. Mungkin imannya saya gambarkan 0,00001%. Sehingga kadang tidak yaitu kelihatan imannya itu. Tetapi dengan kesungguhannya dan Tuhan itu merealisasikan doanya. Sehingga anaknya disembuhkan. Hari ini Tuhan akan memberikan kehidupanmu yang selama 2020 ini engkau menjalani beberapa kemandulan-kemandulan dalam setiap yaitu imanmu. 2021 Tuhan tidak akan mengirimkan kebinasaan, tetapi Tuhan akan mengirimkan yaitu hidup damai sejahtera penuh dengan mujizat. Pada malam hari ini saya terlalu yakin akan ada kejutan-kejutan ketika Bapak Ibu memasuki tahun 2021. Tahun yang baru, tahun yang kita impikan, tahun yang benar-benar menjanjikan kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, kita harus pastikan kasih karunia Tuhan itu ada dalam hidupku dan hidupmu. Kalau kasih karunia itu ada dalam hidup kita, Yesus ada dalam hidup kita, Yesus lahir dalam hidup kita, tahun ini Tuhan akan gantikan tahun yang duka cita akan menjadi tahun sukacita yang penuh damai sejahtera. Kami mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah pada kesempatan hari ini, selamat meresponi kejutan-kejutan Tuhan. Selamat kita memasuki golden year daripada Tuhan.
Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan bangkit berdiri. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
tiba saatnya Engkau membuat kejutan-kejutan buat jemaatmu SGS. Malam hari ini Tuhan, sebelum kami menutup acara tutup tahun 2020 ini Tuhan, kami menanti-nantikan kejutan-kejutan yang Tuhan berikan buat kami. Mujizat-mujizat terjadi atas jemaatmu di tempat ini, akan mengalami golden year yang luar biasa. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami kelemahan Tuhan bangkitkan dengan luar biasa. Yang tahun-tahun 2020 mengalami kemacetan-kemacetan dalam bisnis, mengalami Tuhan keluarga-keluarga hubungan nikah yang tidak baik. Kiranya Tuhan Engkau transfer kejutan-kejutan yang maha dahsyat, yang luar biasa buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik dan tepat pada waktunya. Kami menanti-nantikan jamahan dan urapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat bangsa Indonesia. Kami bersyukur buat gereja kami. Kami bersyukur buat keluarga kami yang saat ini boleh menikmati tutup tahun 2020 ini penuh dengan kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Arahkan pikiran dan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang ini terimalah berkat daripada Tuhan Allah Bapa di surga lewat persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar Bapak Ibu saudara sekalian? Senang sekali kita bertemu di penghujung 2020. Saya berdoa sebagai gembala tahun 2021 ada banyak hal yang baru yang Tuhan terus kerjakan dalam kehidupan kita. Karena perjalanan hidup ini tidak berhenti di satu titik. Perjalanan ini bagaikan waktu yang terus berjalan, suka atau tidak suka, waktu terus berjalan. Seperti komputer yang di restart ya, tidak di shutdown. Kalau di shutdown selesai semua. Tapi seperti layaknya komputer yang di restart. Ada new beginning yang baru, ada sesuatu yang baru, ada sebuah perjalanan musim yang baru dalam kehidupan kita. Bahkan ada tujuan-tujuan kehidupan kita yang baru yang mau tidak mau di penghujung ini kita mencoba untuk mengevaluasi diri kita, menemukan titik di mana koordinat kita hari ini. Jangan-jangan kita sudah banyak menyimpang, banyak kita kehilangan arah, banyak kita kehilangan purpose dalam kehidupan kita. Di penghujung tahun ini adalah kesempatan untuk kita mengevaluasi diri kita, untuk kita menuliskan proyek dan target-target di 2021. Saya berharap Bapak Ibu ambil kertas, tulis 3 poin target-target 2021, sebab ini waktunya untuk kita bergerak lebih lagi bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa menghentikan saudara kecuali diri kita sendiri. Perahu kita tidak akan pernah bisa berhenti. Semuanya tidak akan pernah berhenti kecuali diri kita sendiri yang akan menghentikannya. Iblis tidak bisa menghentikan, kuasa apapun tidak bisa menghentikan. Oleh sebab itu tetaplah melangkah di new beginning, new journey, bahkan new purpose dalam kehidupan Anda. Nah, ada satu pelajaran yang menarik sekali yang saya mau share dengan cepat Bapak Ibu. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan begini, aku datang supaya mereka memiliki hidup. Itu ayatnya bagus banget. Aku datang supaya mereka memiliki kehidupan. Yesus menawarkan hidup di masa depan. Yesus menawarkan sesuatu begini, sesuatu journey yang baru, purpose dalam kehidupanmu yang baru. Dia gembala yang baik, dia memiliki hidup buat saya dan Bapak Ibu saudara sekalian.
Bahkan Alkitab berkata, Tuhan rindu agar kita punya hidup di 2021. Anda menemukan kembali tujuan Anda. Anda punya semangat yang luar biasa. Anda bergairah untuk 2021. 2020 selesai. Banyak sejarah, banyak cerita-cerita yang luar biasa yang kita boleh tulis. Tapi 2021 Tuhan menantikan Anda agar Anda punya hidup dan memiliki segala kelimpahan. Saya tertarik sekali pada saat kita baca di kisah tentang Tuhan adalah gembalaku. Karena Yohanes 10 ayat 10 konteksnya adalah Tuhan adalah gembalaku. Kalau dia gembala kita, satu ayat yang bagus sekali di dalam Mazmur 23 dikatakan begini, aku akan tenang karena ada gada dan tongkatmu. Saya melepaskan berkat secara profetik pesan ini buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan takut menghadapi apapun juga di 2021, sebab gada dan tongkatnya lah itu yang ada dan menjadi penghibur bagi aku. Ini tongkat seorang gembala, ada lengkungannya. Nah, tongkat ini berbicara tentang pemeliharaan. Pada saat Anda tersesat, tongkat itu akan menarik Anda. Tongkat itulah akan menjadi gate buat saudara, menjadi pemimpin buat saudara. Saya masih teringat bagaimana Petrus bersama dengan murid-muridnya yang lain sudah semalam-malaman. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi Tuhan berkata, tebarkan jalamu ke kanan. Ada sebuah pimpinan ilahi. Saya berdoa 2021 ada tuntunan-tuntunan demi tuntunan ilahi yang akan dilepaskan Tuhan, sehingga kau meraih cita-cita dan mimpi, target-target yang baru bersama dengan Tuhan. Tentu dengan tongkat gembala Anda, pemelihara, memimpin, lalu memuridkan. Dalam tongkat gembala biasanya ada ukir-ukiran. Seorang gembala pasti akan mengukir beberapa banyak cerita-cerita. Itu artinya hidup itu pembelajaran yang terus akan belajar di satu titik. Dan yang kedua, gada dan tongkat. Ini gada Bapak Ibu. Ini kayu, lalu ini ada besinya. Kadang-kadang ada juga modelnya seperti ini. Inilah gada. Gada di sini untuk menghabisi musuh, untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan musuh-musuh kita. Artinya bahwa ini bicara soal otoritas dan kuasa. Jangan lupa 2021 saya sebagai gembala berdoa buat Bapak Ibu, berangkat dengan iman, berangkat dengan otoritas penuh. Kuasa Tuhan menyertai Anda. Tidak perlu takut dengan apapun juga. Hidupmu ada di tangan Tuhan. Pekerjaanmu, pernikahanmu, apa saja ada di tangan Tuhan. Gadanya selalu ada pada kita. Gada bicara soal kuasa, gada bicara soal otoritas, gada juga bicara soal pendisiplinan diri atas kehidupan kita. Gada melindungi kita dari semua musuh-musuh dalam kehidupan kita. Musuh dalam ekonomi, musuh dalam apapun. Saya berdoa Tuhan menyertai Anda. 2021 mari kita duduki mimpi-mimpi, tempat-tempat yang Tuhan sudah sediakan kepada kita semuanya. New beginning, new journey, and new purpose. Selamat datang dan selamat untuk memasuki tahun 2021. God bless you. Gada dan tongkatnya itu yang menyertai kita. God bless you. Amin. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menulis 3 sampai 5 target di 2021, percaya bahwa tongkat gembala dan gadanya menyertai kita. Mari kita berdoa bersama-sama dan kita menyerahkan semua impian, semua harapan kita. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Bapak, kami berdoa buat semua harapan, semua air mata, semua jeritan, semua yang ada di hati kami. Kami serahkan di 2021. Tanpamu sia-sia. Tanpamu kami kehilangan arah. Tanpamu kami kehilangan tujuan-tujuan dalam arti kehidupan yang sebenarnya. Tetapi bersamamu Tuhan, kami akan mampu melewati apa saja yang Tuhan izinkan. Bersamamu, bersama dengan tongkat gembala yang memimpin kami, bersama dengan tongkat gembala yang memelihara kami, bersama dengan tongkat gembala yang mengarahkan kami kepada tujuan-tujuan ilahi, bersama dengan tongkat gembala yang memberikan kami kemenangan lepas kemenangan untuk melawan Goliat-Goliat dalam hidup ini.
bahkan gadamu, kekuatan, kuasa, otoritas akan selalu bersama dengan kami dalam semua musim di 2021 ini. Kami percaya bersama Tuhan kami akan melewati semua, bahkan kami akan menduduki rencana-rencanamu yang besar. Datang kerajaanmu, semua yang kami tulis biar seizin kehendakmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami serahkan semua target kami serahkan impian-impian kami. Bukan impian kami lagi, tapi ada Yesus yang di dalamnya, ada kuasa yang ada di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat 2020. Terima kasih buat perjalanan yang panjang, lelah, capek semua. Terima kasih buat pertolonganmu. Terima kasih sehingga kami ada di penghujung tahun ini. Semua karena Tuhan saja. Diberkati semua pekerjaan-pekerjaan yang ada. Diberkati anak-anakmu semuanya. Diberkati pernikahanmu. Dibuat bahagia, dibuat damai sejahtera turun. Semua usaha, pekerjaanmu, tidak ada yang tercuri sama sekali, tapi semua dipelihara dalam kasih ilahi Gembala yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Gada dan tongkatnya selalu menyertaimu. 2021 tidak perlu kau takut apapun yang terjadi, karena Dia menyertaimu. Dia bersama dengan engkau. Dia memelukmu, Dia menggendongmu, dan Dia selalu hadir dalam semua musim kehidupanmu. Berjalanlah bersamaku, kata Tuhan. Berjalanlah bersamaku dalam pimpinan tuntunan ilahi. Aku yang membawa ke tempat air yang tenang, rumput yang hijau. Bahkan engkau bisa berkata, aku ingin diam di rumah Tuhan sepanjang umur hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, datang kerajaanmu di 2021 ini. Hadir, nyata, kemenangan lepas kemenangan, pemulihan lepas pemulihan, kesehatan dan pembaharuan yang dikerjakan dalam Roh Kudus turun atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat menyongsong di tahun yang baru. Semangat untuk kita melangkah bersama-sama bersama Yesus, Gembala yang agung, tongkat dan gadanya menyertai kita semua. God bless you. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebentar lagi, beberapa jam lagi kita akan melewati tahun 2020. Tahun yang penuh kenangan, suka dan duka yang kita akan lewati bersama-sama. Dan kita masuk ke tahun 2021. Ada banyak kenangan, tetapi di tahun 2021 ada juga banyak harapan-harapan yang kita inginkan dan kita naikkan kepada Tuhan, sehingga tahun 2021 menjadi tahun yang penuh dengan kejayaan dalam hidup kita. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk kita menuliskan harapan, impian, keinginan Bapak Ibu Saudara, ataupun doa-doa pergumulan Bapak Ibu Saudara di tahun 2021 dalam kertas yang mungkin Bapak Ibu ada di rumah semuanya. Dan kami semua yang di tempat ini juga akan menuliskan harapan-harapan kami untuk tahun 2021. Nah, kalaupun Bapak Ibu hari ini tidak membawa kertas, Bapak Ibu sedang streaming dan bisa menuliskan dalam kolom komentar di bawah ini, sehingga impian-impian dan harapan Bapak Ibu menjadi berkat buat kita semua, buat SGS yang luar biasa. Mari saya memberikan waktu buat Bapak Ibu menulis semuanya. Dipersilahkan Bapak Ibu. Out of 1,000 invitations you receive. Ya, sudah Bapak Ibu Saudara. Nah, malam hari ini Bapak Suroso akan mewakili kita semua untuk sebuah harapan di tahun 2021. Biar tahun 2021 harapan yang besar ada di dalam setiap doa-doa kita. Silakan Pak. Ya, banyak sekali harapan untuk tahun 2021 ya. Yang pertama untuk
negeri kita Indonesia. Amin. Ya, kita berharap COVID-19 berlalu. Ya, Amin. Sehingga kita dipulihkan, kita boleh normal kembali, kehidupan kita normal kembali. Yang kedua untuk gereja kita, ya kita bisa tahun depan mudah-mudahan tanah 1, 2, 3 bisa lunas. Amin, amin. Dan juga untuk tiap bidang dalam pelayanan kita, bidang pastora, bidang prasarana, bidang GF, bidang supporting dan semuanya bisa lebih maju lagi. Amin. Bisa lebih berkembang lagi sehingga Amin. bisa melayani jemaat lebih hebat lagi. Amin. Dan juga di komunitas-komunitas bisa kita bertumbuh luar biasa, ya. Kita bisa menjadi berkat luar biasa. Bisa untuk bisa memenangkan jiwa luar biasa. Amin, untuk amin, kemuliaan nama amin. Tuhan. Dan juga untuk kehidupan pribadi kita masing-masing, mungkin doa-doa kita yang belum dijawab untuk tahun 2020, tahun 2021 kita bisa mendapatkan jawaban Tuhan yang luar biasa. Amin. Usaha kita lebih maju lagi, pekerjaan kita lebih maju lagi, kesehatan kita dipulihkan, ya hubungan kita dipulihkan. Amin. Dan terlebih rohani kita semakin meningkat, naik level lagi. Amin. Dan semuanya bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih luar biasa. Biarlah Tuhan memberikan berkatnya buat kita semuanya. Doa-doa kita boleh dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari sebagai simbolis untuk kita bersama-sama menaikkan harapan dan doa-doa dan impian kita kepada Tuhan. Kami penatua dan diakan akan menempelkan setiap harapan-harapan kami di dalam balon dan kita akan terbangkan sama-sama sebagai doa-doa kita kepada Tuhan. Dia yang punya yang di atas, biar semuanya tahun 2021 terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari bersama-sama kita akan terbangkan di dalam nama Allah Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya! Yes! Ya, selamat datang di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Maybe I'm crazy to suppose I'd ever be the one you chose out of 1,000 invitations you received. Oh, but in case I had one little chance, here comes the jackpot.